selamat hede bu hari semaniai terutama akan di guru pang hede butuh aku tame kayak majar arah di guru tuh nah dia tahu rise dia tahu bosan dia tahu basingi dan anak luhan tuh nah are biti are tingkah are sifat are karakter dia sama dia tahu tambah singi dengan apalagi amun kelas rendah lagi tuh kelas bere nah nah kelas 2 wah dia tuh bahasa Dayak anu Dayak kayak gitu nah itu ayung dengan kure ayung aku ayungku setiap amun aku tame majar aku dia langsung tame akan materi atau dia langsung tame akan belajar harus dengan semangat lo kan ini dengan semangat nyanyi kah menghibur narai kah atau isek event tidak tahu kita langsung tame langsung gua akan materi langsung belajar dan kita harus langsing kadang-kadang kita menjelaskan nulis dia nulis event kita harus menjelaskan dulu dia tahu kita langsung mendengar materi langsung nulis langsung menjawab kita tidak menjelaskan event dia akan mengerti nah akan kita dia guru tuh harus dengan sabar apalagi tuh dulu kurikulum merdeka jadi merdeka bukan arti merdeka te sing kehendak itah narai bebe sing kehendak basini narai macam dia tahu dia kurikulum merdeka itu kan narai dia hendak itah ngindit event oke mana hendak ngindit nyanyi hendak ngindit narai event bosan kita harus belajar atau nulis atau narai kah kita harus sabar amun hendak kita jadi guru harus siap menerima emosional dan juga kita harus sabar. Tapi kadang-kadang murid itu tahu memancing emosi kita. Tergantung kita bersabar. Elak pura basingi, elak pura rise. Amun ayungku aku tidak tuh rise dengan murid. Biarpun PG IJ atau 2, tapi dia hanya IJ atau 2 murid are, dia IJ BW. Kita hekar piket macam hang sekolah kita harus tanggung jawab kita biarpun murid kita isut. Sampai BW kita tetap tanggung jawab uras belas pula uras murid kita harus tanggung jawab kami kita majar tuh tidak tahu kita banyak majar BW kita harus dengan semangat kan Iwen tahu elak murah rise elak kita nyebut anak luhan te mameh kau tidak pun berapa tahun beranu amun itah sengaja mau te maka itah au guru sengaja nyebut itah anak luhan te lahan ke mameh ni kau tidak tahu nulis tidak tahu kutu tidak tahu udah ngerti sama sinde dia tahu itah lute itah aja arah guru itu bermacam-macam mampin cara itah makanya dia nyebut ulu mulai RPP di modul ajar teh metode mengajar berarti metode mengajar teh berbagai macam cara mengajar guru tuh ngajar tuh dia sama tidak mengajar basingi dia tahu basingi amun itah basingi dan even malah even dikeh even trauma naraika dia tahu basingi malah kasingi even baik tah mun tahu teh ngibur ewen indit ewen kure utek lah dia tahu tambah sini dia arah di guru itu harus siap menghadapi ampin karakter atau sifat murid memang guru itu nah sering disalahin oleh orang ya oleh orang karena dibilangnya guru itu ngajar tidak becus guru ngajar ini tidak bisa gini ini itu bermacam-macam kalau kita tidak bisa mengajar anak-anak ini berarti bukan yang anak-anak yang bukan pintar, bukan bijak, bukan bisa. Berarti sering dikatakan orang itu guru gagal mengajar dan mendidik. Nah, siapa yang salah? Yang diomongin pasti guru. Nah, pasti guru. Padahal guru itu mengajar itu dengan sepenuh hati. Walaupun guru itu marah, tapi guru itu demi untuk anak-anak ya bukan marah untuk kebencian tapi marah demi anak-anak supaya mereka itu disiplin tertib dan bisa mengerti apa yang kita berikan kepada mereka ya tapi dengan harus kita itu bersabar kalau mau emosi rasanya ya tahanlah yang namanya anak-anak kalau kita tidak mau ini ya kalau kita marah-marah atau kita bosan mendidik anak orang sama dengan kita bosan mendidik anak kita di rumah karena kita mendidik anak orang ini sama dengan mendidik anak kita di rumah ya ini pintar yang ini yang namanya Alvaro siapa Alvaro Musei Adelinseng panjang sekali nama panjangnya tahu kamu bisa Dayak tahu tahu
awi anak uluhan tuh nah dia sama lagi anak uluhan tuh nah cepat nulis. Nah, cepat nulis. Ada yang anak-anak ini lambat nulis, lambat mengerti apa yang kita jelaskan, masih tidak paham-paham, disuruh nulis. Ada yang mengenal huruf tapi dia tidak bisa baca. Nah, ada yang bisa baca tapi dia malas, tergantung kita yang membimbing mereka. Memangnya kalau yang namanya guru itu, apalagi siswa kan di satu kelas itu ada 30 ya, paling sedikit 25 atau 20 paling sedikit ya. Itu memang guru itu kadang-kadang juga bisa emosional ya, tapi tahanlah. Yang namanya guru itu harus bersabar ya, guru. Karena guru ini disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa ya. Jatuh nengah akan kita jasa kita menengah mulai akan anak keluhan, nengah ilmu akan anak keluhan, nengah akan mengatakan tahu kita menengah akan even di bahalap elak kita majar di sapa-sapai bersini kau tuh dia tahu anu dia tahu baca gitu lalu kemame. Apalagi kalau menyinggung orang tua ya, tidak boleh yang menyinggung orang tua. Ataupun kita marah-marah dengan anak juga, mereka akan bisa tersinggung mereka, walaupun anak kecil ya, kelas 1, kelas 2 itu, apalagi kalau sudah kelas tinggi. Kalau yang kelas rendah ini juga bisa tersinggung mereka kalau kita sedikit marahin atau kita kita harus berbicaralah dengan baik, bicaralah dengan sopan ya. Mereka begitu juga dengan kita ya. Harus kita yang mendidik itu seperti apa ya, walaupun anak itu melawan seperti apa, kita itu tidak boleh bosan-bosan. Kalau kita bosan-bosan dengan anak, kita marahin, kita ini dibilang dia ini nggak bisa sama sekali, ini anak ini bodoh apa ini, nggak boleh kita ngomong seperti itu ya. Bagaimana cara kita mengajar biar mereka itu dapat mengerti, memahami. Misalnya masih tidak bisa, masih belum memahami ya sudah, jangan dimarahin. Sampai kapan dia bisa, seperti itu. Yang namanya guru itu bagaimana caranya mengajar, seperti apa, bermacam-macam ya. Bahwa mereka happy dulu atau nyanyi atau apa sebelum belajar, jangan langsung masuk langsung ke belajar. Harus ini dulu, harus ada sponsornya ya, harus ada sponsornya ya, begitu. Kalau yang namanya guru itu pasti ya, ada yang mudah marah gurunya, ada yang gurunya mau sering humor, hureh. Nah, hureh, tahu nggak hureh? Hureh kan murid kan banyak, kita tidak boleh tidak boleh yang marah-marah seperti itu ya. Harus kita semangat ya, sedikit banyak murid kita harus semangat mengajar mereka seperti kita mengajar anak didik kita di rumah, mengajar anak-anak kita di rumah. Kalau kita bosan nih, sudah bosan saya mengajar ini, orang ini belum bisa ini, itu kalau anak-anak itu masih belum bisa, belum ini, yang dibilang itu siapa? Guru gagal. Nah, padahal kita itu tetap ingin mereka jadi cerdas, jadi orang baik, jadi orang pintar, itu keinginan guru. Tetapi guru sering dianggap salah ya, Banyak yang ini karena guru itu marah-marah dengan siswanya. Cuman marah-marah, ada siswanya nangis, mengadu ke orang tuanya, saya dimarahin, saya gini-gini. Bahkan yang cuman dimarahin atau cuman ditegur, ada yang siswa itu mengatakan guru itu nyubit saya, guru nyewer saya. Padahal itu tidak boleh seperti itu anak didik ya, tidak boleh seperti itu ya. Dibilang guru marah-marah, dibilangnya ibu guru tadi mukul saya, jewer saya tadi gini-gini, tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Kalau yang guru tidak ada jewer, tidak ada mukul, tidak boleh ngadu ke orang tua, guru itu jewer, guru itu gini-gini. Kalau guru marah itu wajar ya, wajar. Karena guru yang ngajar itu, yang marah-marah itu ingin anak itu jadi anak yang pintar. Nah itulah untuk guru. Nah, pesan untuk guru ya, jangan mau marah-marah dengan anak-anak, jangan dibilang anak itu bodoh, anak ini nggak bisa ini itu. Saya sudah bosan ngajarnya ini, sampai dari awal sampai sekarang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ini ya. Kita itu ajarinlah semampu kita, sebisa kita, jangan kita bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan yang namanya ngajar atau mendidik ya. Sebatas kita itu masih mampu ya, sudahlah kita tetap melawan, merantas yang namanya kemalasan,
kedisiplinan ya, kita harus rantas ya, kita harus. Itulah guru, jangan bosan-bosan dengan siswa, jangan sampai kita ini, apalagi kalau kita nyumpah anak didik ya, sampai ke orang tua, itu tidak boleh. Yang itu namanya guru harus seperti apa dia mengajar anak itu. Carilah cara yang baik ya, carilah cara yang baik, jangan sampai kita main tangan ya. Lain kalau seperti dulu ya, kalau zaman kita dulu, kalau zaman ibu dulu, nah zaman kami dulu waktu SD, sampai dipukul pakai rotan yang sebesar ini, dipukul dibatis sampai warna biru, dibatis gara-gara tidak selesai pekerjaan atau itu lambat masuk, apakah itu dihukum, digaris lingkar pakai kapur, disuruh berdiri, diangkat tangan ke atas, diangkat tas ke atas selama jam belajar. Kalau tergeser kaki dari yang dilingkar itu dipukul pakai rotan. Itu dulu dipukul pakai mistar itu yang zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Kalau yang dulu ya seperti itulah ya. Makanya guru ini tidak boleh yang kasar dengan siswa ya. Siswa itu berbeda-beda, ada yang cepat tersinggung, nah ada yang cepat menangis, mengadu ke orang tua, itu sudah urusan orang tua lagi, karena anak ngadu-ngadu ya. Ada orang tua yang masih bisa memahami, oh anak saya ini gini, dimarahin, diginikan di sekolah, saya tidak terima gini, padahal maksud guru itu biar anak itu jadi pintar. Nah, guru itu bangga kalau anak didiknya jadi pintar, orang tua juga bangga. Nah, kita ini kan tanpa didikan guru tidak bisa menjadi orang hebat, ya. Nah, ibu guru juga dulu belajar dengan guru juga ya, makanya ibu ini jadi guru, karena guru dulu disiplin guru dulu. Nah, makanya dipukul kalau pakai rotan, kalau enggak selesai pekerjaan, apalagi kalau ganggu teman, jewer-jewer tidak masuk, itu dihukum dulu, dipukul pakai rotan. Tapi sekarang enggak ya, karena seperti itu ibu itu jadi takut. Nah, jadi disiplin, belajar tertib, ada PR dikerjakan, seperti itu ya, ibu jadi takut. Nah, sifat guru seperti itu ya, untuk siapa? Untuk kita juga. Nah, makanya ibu itu cangkal belajar, cangkal mengerjakan PR, apa yang disuruhkan guru, ibu cangkal ya, mengerjakan. Makanya ibu itu jadi sukses namanya, jadi guru juga. Nah, jadi guru juga. Nah, begitu ya, yang guru itu harus siap menerima menerima bermacam-macam dari siapakah ya. Yang namanya guru itu harus bersabar, tidak boleh marah-marah, tidak boleh malas-malas ya, harus disiplin. Guru disiplin, siswa disiplin ya. Selamat pagi semuanya. Nah, apa lagi? Selamat pagi ya. Siapa namanya, Nak? Alvaro. Nyari dulu, Nak. Alvaro. Nyari enggak, biar nama panjangnya. Alvaro Moeseni Adelingseng. Ya. Alvaro Moeseni Adelingseng namanya ini. Masih banyak siswa ibu yang lain. Coba lihat. Nah, ini masih banyak. Belajar dengan semangat.